Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai FPB dan KPK. Jadi ini adalah pelajaran yang sudah kalian pelajari di SD. Nah, di SMP kita akan mereview kembali sampai kita naikkan sedikit level soalnya ya. Baik, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah FPB. FPB, untuk belajar apa itu FPB, kita mulai dulu dari faktor. Nah, faktor itu adalah bilangan-bilangan asli yang menyusun sebuah bilangan. Nah, contohnya bagaimana? Misalnya, tentukan faktor dari 20 dan 50. Faktor dulu ya. Maka, faktor dari 20 itu adalah 1, 2, 4, 5, 10, 20. Nah, bilangan-bilangan ini menyusun 20. Artinya apa? Artinya 20 itu bisa habis dibagi dengan 1. Kemudian 20 juga bisa habis dibagi dengan 2. 20 juga bisa habis dibagi dengan 4 dan seterusnya. Artinya, faktor itu adalah bilangan-bilangan yang bisa dibahagi dengan 20. Nah, misalnya kenapa 3 bukan merupakan faktor dari 20? Karena 20 itu kalau dibagi dengan 3 itu tidak habis ya. Jadi bukan pembaginya. Maka 3 itu bukan faktor dari 20. Oke, sama seperti yang berikutnya yaitu 50. Maka faktor-faktor dari 50 adalah 1, 2, 5, 10, 25 dan 50. Jadi ini semua adalah bilangan-bilangan yang bisa dibahagi dengan 50. Itu namanya faktor ya. Nah, kita lanjut. Nah, faktor yang sama itu disebut faktor persekutuan. Ya, faktor yang mana yang sama? Nah, pertama itu 1. 1 kan sama-sama. Di 20 ada 1, di 50 juga ada 1 faktornya. Kemudian apa lagi? 2. Lanjut 5, kemudian 10. Nah, faktor yang sama itu disebut dengan faktor persekutuan. Artinya faktor persekutuan dari 20 dan 50 adalah 1, 2, 5, 10. Nah, sementara di antara faktor persekutuan di atas, faktor persekutuan yang paling besar itu adalah 10. Sehingga 10 itu merupakan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 20 dan 50. Jadi cara mencari FPB-nya adalah dengan daftarkan dulu faktornya, kemudian cari faktor persekutuannya, terus dari faktor persekutuan lihat yang paling besar, itulah FPB. Baik, kita lanjut ke KPK. Nah, KPK kelipatan persekutuan terkecil ya. Jadi sebelum ke sana kita belajar dulu tentang apa itu kelipatan. Nah, kelipatan adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli. Jadi dia berlipat-lipat. Contohnya misalnya begini ya. Tentukan kelipatan dari 3 dan 4. Nah, kelipatannya 3 dulu. Nah, kelipatannya 3 itu ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 dan seterusnya. Diperoleh dari mana? Namanya kelipatan, maka 3 dikali 1 dapatnya 3, 3 dikali 2 dapatnya 6, 3 dikali 3 dapatnya 9, 3 dikali 4 dapatnya 12, sampai seterusnya dan seterusnya. Semua bilangan yang dikali dengan 3 itu merupakan kelipatan 3. Nah, lanjut, kelipatan 4. Oke, ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 dan seterusnya. Konsepnya sama seperti tadi ya. Jadi 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12 dan seterusnya. Nah, ada yang sama ya. Nah, kelipatan-kelipatan yang sama itu disebut kelipatan persekutuan. Nah, di sini kelipatan yang sama antara 3 dan 4 adalah 12 dan 24, itu yang sama. Maka mereka disebut kelipatan persekutuan. Nah, dari kelipatan persekutuan di atas, yang terkecil itu adalah 12. Sehingga 12 itu merupakan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 3 dan 4 ya. 24 juga kelipatan persekutuan, tapi dia bukan yang terkecil. Maka KPK-nya bukan 24. Yang terkecil adalah 12 ya, kelipatan persekutuan antara 3 dan 4 yaitu 12 yang paling kecilnya, maka 12 itu merupakan KPK dari 3 dan 4. Nah, mencari FPB dan KPK menggunakan faktorisasi prima. Nah, tadi kalau kita mencari FPB dan KPK-nya menggunakan
mendaftarkan kelipatan-kelipatannya dan mendaftarkan faktor-faktornya, maka untuk bilangan yang cukup besar kita menggunakan faktorisasi prima. Oke. Maafkan slide yang di bawah itu ya. Jadi abaikan dulu, lihat dulu yang di atas pengertian bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang faktornya hanya satu dan bilangan itu sendiri. Misalnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan seterusnya. 9 itu bukan bilangan prima. Kenapa? Karena faktor dari 9 itu adalah 1, 3 dan 9. Jadi 9 bisa dibagi 1, bisa dibagi 3, bisa dibagi 9. Nah, faktornya itu ada 3 ya, selain 1 dan 9 itu ada 3, maka 9 bukan bilangan prima. Nah, kita lanjut. Faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima itu adalah cara menuliskan suatu bilangan menjadi bentuk perkalian bilangan prima. Biasanya harus dibantu dengan pohon faktor. Ya, contohnya misalnya, tentukan FPB dan KPK dari 12 dan 18. Nah, kita menggunakan faktorisasi prima ya. Berarti langkah awal kita gunakan dulu pohon faktor. Nah, kalau sudah belajar di SD nih ya. Di sini ada pohon faktor dari 12. 12 itu kita bahagi ya, kita pisah menjadi 2 dikali 6. Sementara 6 kita bisa ubah menjadi 2 dikali 3. Nah, yang dilingkar itu adalah semua yang bilangan prima. Jadi bilangan primanya adalah 2 dan 3. 6 bukan prima ya, makanya 6 tidak dilingkar. Di sebelah 18 itu sama dengan 2 dikali 9. Nah, 9 kemudian bisa ubah lagi menjadi 3 dikali 3. Nah, cara menulisnya adalah seperti di sebelah kanan sini ya. 12 berarti sama dengan 2 dikali 2 dikali 3. Ingat, faktorisasi prima adalah mengubah bentuk suatu bilangan menjadi bentuk perkalian bilangan prima. Ini perkalian bilangan prima ya. Nah, kita sudah belajar bilangan berpangkat, maka kalau 2 kali 2, perkaliannya berulang 2 kali, kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Di bawah juga ya, 3-nya berulang 2 kali, maka menjadi 3 pangkat 2. Nah, cara mencari FPB. FPB itu adalah cari yang bersekutu, jadi di antara faktorisasi prima 12 dan 18, cari yang bersekutu, kemudian pilih pangkatnya yang paling kecil. Nah, di sini duanya bersekutu, sama-sama punya 2. Ambil pangkat yang paling kecil, yaitu 2 pangkat 1 yang di bawah. Nah, 3-nya juga bersekutu, ambil yang paling kecil, yaitu 3 pangkat 1. Maka FPB-nya adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, mencari KPK-nya itu adalah KPK sama dengan cari yang bersekutu, kemudian pilih pangkatnya yang paling besar. Mirip kayak tadi ya, tapi pangkatnya pilih yang paling besar. Jika ada yang tidak punya teman, tetap dikalikan. Seandainya tidak ada yang tidak punya teman, tetap dikalikan. Nah, pada kondisi ini, 2-nya bersekutu, pangkat yang paling besar adalah 2 pangkat 2. 3-nya bersekutu, diambil yang 3 pangkat 2. Maka KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 36. Seandainya ada faktorisasi prima yang lain di atas sini, yang tidak punya teman, yang tidak punya sekutu, kalian tetap harus ikut mengali ya. Kalian harus tetap ikut dikalikan di bawah sini untuk mendapatkan KPK-nya. Baik, ada latihan soal. Silakan dikerjakan. Nomor 1, tentukan FPB dari bagian A dan bagian B-nya. Nomor 2, tentukan KPK dari bagian A dan bagian B. Kemudian nomor 3, hanya tentukan FPB dari 22, 66, dan 132. Baik, tugasnya akan berikan waktu sampai sore ya, sampai jam 6 sore. Kalian batas pengumpulannya sampai jam 6 sore ini. Kalau terlambat mengumpulkan, nilainya sekurangi ya. Jadi harap dikerjakan baik-baik. Ini pelajaran hanya mengulang dari pelajaran yang ada di SD. Baik, sampai sini pertemuan kita. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.